Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan coba mempelajari tentang Google Sites yang ada di Google, ya, dalam hal ini di Drive. Baik, untuk permulaan, mari kita awali. Tentunya teman-teman bisa membuka pada Google Chrome sehingga kita menemukan seperti yang tergambar seperti ini, ya, Google, ya. Setelah itu kita langsung menemukan atau lihat di kanan atas ada tanda titik 9, kita klik, kemudian kita klik Drive, ya. Nah, kemudian kita menemukan di sini ada tanda plus baru, ini kita klik, ya. Kita klik, kita cari Google Sites. Ya, kita lihat ada pada lainnya ini, kita sorot, kita temukan di sini ada Google Sites, kita klik. Nah, Google Sites ini buat apa sih? Ya, mungkin dalam pembelajaran kita juga bisa membantu, ya. Di samping kita punya Google Classroom dan sebagainya, mungkin salah satu pembelajaran dengan Google Sites ini. Mungkin sederhananya ini boleh dikata sebagai web kecil lah, ya. Kita lihat di sini ada judul halaman, ya. Di sini ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Nah, pertama kali tentunya kita ingin membuat halaman-halaman apa aja yang kita perlukan. Tentu yang pertama halaman awalnya, ya, halaman mukanya ini mungkin kita bisa ganti halaman mukanya ini kita dengan kata, boleh dengan kata apa yang kita anggap mudah, ya, halaman muka, atau mungkin muka itu mungkin beranda gitu, ya. Kita buat beranda barangkali kata-katanya. Beranda. Kita punya satu halaman beranda. Satu, kemudian kita tambahkan kita yang perlukan apalagi yang kita perlukan di dalam halaman. Misalkan karena kita ingin belajar, kita gunakan, kita tambahkan. Di sini ada tanda tambah, ya, plus ini untuk menambah halaman. Kita klik untuk menambah halaman. Tadi sudah ada beranda di halaman baru. Kita klik, misalkan kita akan ingin belajar tentang materi pelajarannya. Materi, kita klik. Kita sudah dapat dua halaman, beranda dengan materi. Kalau kita memerlukan yang lain, ya kita bisa juga tambahkan halaman satu lagi. Misalkan kalau tadi materi kita buat misalkan soal latihan. Soal itu aja, ya, soal. Ya. Nah, kita sudah ada 3 halaman. Kita kembali, kita mulai dari yang beranda dulu di awal, ya. Nah, di sini beranda di sini kita akan mengisi dengan berbagai macam keterangan yang berhubungan dengan pelajaran kita. Misalkan kalau saya matematika, mungkin kita buatlah di sini judul halaman, kita buat misalkan mari belajar matematika, misalkan. Mari belajar matematika. Oke, kita klik, sudah dapat matematika. Dan ini tulisan ini bisa kita ganti dengan tulisan yang mungkin ada variatif. Kita lihat di sini ada, ini bisa kita kecilkan, ya. Nah, ini juga bisa kita rubah dengan temanya. Ini tulisannya ada sederhana, Aristoteles, ada diplomat, macam-macam. Di sini ada berapa, ya. Nah, ini kita pilih yang mana, terserah kita. Katakanlah kita pilih vision, misalkan mari belajar matematika, ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita perlu juga kita perlu ada judul nanti supaya kita mencarinya mudah. Apa yang kita mau tulis, silakan aja di sini kalau mau masukkan. Katakanlah masukkan nama situs, ini nama supaya kita ngebukanya mudah. Kita namakan apa, misalkan mari belajar matematika, kita samakan saja, ya. Nah, nanti kita untuk mencarinya gampang. Nah, kemudian apa yang perlu kita isi di beranda ini, ya. Udah, di sini sudah ada. Kalau mau lihat ubah gambar ini tampilan, kita bisa ada di sini, ya. Mau pilih gambar latar belakang ini kalau mau diganti. Nah, ini silakan saja, ada pilihan.
Kalau mau pilihan ini, kita misalkan ini ya silakan kita pilih. Nah, ini bisa variasinya ya. Nah, itu pertama untuk yang berandanya. Lalu kita isi apa lagi? Misalkan untuk karena kita memerlukan buat belajar matematika, silakan misalkan ada kata-kata silakan kita sisipkan. Ini ada sisipkan, ini sisipkan ya. Sisipkan. Sisipkan dengan boleh kotak teks dan tergantung kebutuhan kita di sini ada banyak. Nah, kita misalkan kotak teks ini artinya awal lah kita isi. Misalkan kita ucapkan selamat semangat semangat matematika misalkan. Ya, kita siap belajar. Misal kita siap belajar. Oke, udah. Nah, untuk ini gambarnya kan masih latar belakangnya masih putih, kita kasih latar belakang biar agak beda. Kasih di sini ada tema latar belakang bagian, kita tulis bisa pilih ini. Anda mau upload silakan, tapi kita gambar yang sudah ada aja. Kita pilih ya buat membedakan. Oke, bawah. Kemudian kita juga boleh untuk memperkenalkan diri, kita tampilkan misalkan foto kita. Bisa kita sisipkan nih foto, kita sisipkan gambar. Ya, kita pilih kalau sudah ada, kalau kita upload dari foto yang kita punya. Nah, di sini mungkin cari kita yang foto-foto kita yang sudah kita punya ya. Ya, misalkan nih saya ambil satu. Nah, sini sudah ada. Nah, ini kita kasih latar belakang juga ya. Buat membedakan halaman. Biar latar belakang beda. Katakanlah warna sekarang beda. Oke. Nah, ini tampilan pertama. Nah, karena kita punya 3 halaman, ya, ada beranda soal-soal materi. Nah, tentunya kalau kita berada untuk memudahkan nanti kita berhubungan dengan halaman yang lain, kita beri kode ataupun tombol-tombol yang berhubungan dengan ini soal dengan materi. Kita buatkan tombol, ya, kita yang berhubungan. Kita sisipkan tombol, kita cari sisipkan, kita cari tombol. Nah, ini tombol, kita klik, kita sisipkan. Katakanlah kita perlunya ke soal, soal. Tautannya kemana? Yaitu ke soal-soal. Karena nanti kita klik soal akan muncul di soal. Nah, kita tekan. Nah, ini ada soal-soal ini kita pindahkan aja, jangan di bawah ya. Di bawah soal-soal. Kemudian satu lagi kita buat karena tadi ada materi, kita sisipkan materi. Untuk materi tombol lagi. Materi. Nah, fungsinya apa? Nanti untuk menghubungkan apabila kita berada di halaman yang satu pindah ke halaman yang lain. Tautannya adalah materi. Nah, ini oke, kita jejerkan. Nah, oke, sampai sini kita bisa pahami ya. Gambar juga, kita udah pilih gambar. Kita cari warnanya yang berbeda. Bikin biru ya. Oke, pertama kita sudah dapatkan di awal ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat bentuknya seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini ada pratinjau. Nah, inilah tampilan dari yang kita buat barusan Google Sheets-nya. Nah, di sini ada pilihan, di sini ada layar lebar, maksudnya menggunakan laptop. Di sini ada tablet, ya, menggunakan tablet bentuknya seperti ini. Dan ini ada bentuk paling kecil, yaitu menggunakan telepon, handphone, ya. Nah, bentuknya seperti ini akan tampilnya. Nanti begitu kita lihat dengan handphone gunakan seperti ini. Oke, nah kita usahakan dengan handphone karena anak biasanya siswa biasa menggunakan handphone. Kita bentuk supaya bentuknya tidak mungkin tidak biar agak rapih gitu ya. Jadi mungkin tulisannya agak dikecilkan, disederhanakan gitu ya. Dikecilkan supaya nanti tampilannya dia lebih mungkin seperti ini. Nah, oh masih ya. Jadi bisa dirapikan kembali ya. Ini mungkin tulisannya dikecilkan, di ukurannya, fontnya agak di. Oke. Kalau kita tampilkan nanti mungkin agak tidak terlalu. Nah, bisa jadi seperti ini. Baik, sekarang kita melanjut ke katakanlah ke materi. Nah, apa isinya materi? Nah, tentunya kita buat klik materinya, klik.
Nah, di halaman ini kita klik halaman materi. Nah, tentunya di dalam materi ini kita perlu juga tidak hanya satu, tapi kita bisa membuat lebih dari satu materi. Nah, misalkan kita dalam matematik ini, kita tambahkan sub halaman. Di halaman materi kita tambahkan subnya. Misalkan saya buat tambahkan sub halaman. Misalkan saya materinya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat 1 misalkan ya. Nah, ini ada satu halaman. Kemudian saya tambahkan lagi 2 halaman. Tambah sub halaman. Misalkan persamaan kuadrat 2. Oke. Nah, dapat 2 halaman. Nah, sekarang kita kembali tadi ke materinya ini. Materi jadi udah ada dua isinya, sama kuadrat 1 dan kuadrat 2. Nah, tentunya supaya terhubung di materi ini, kita akan membuat judul. Di sini kita tambahkan apa? Kata-kata, sisipkan ya. Sisipkan katakanlah kontak tag. Judulnya apa di sini? Persamaan kuadrat 1 ya. Mungkin jangan kotak teks ya. Kalau ini kita gunakan tombol aja biar nanti bisa kita berhubungan di saat di materi. Kita sisipkan tombol. Ini kita buat persamaan kuadrat 1 ya. Tautannya ada persamaan kuadrat 1, kita klik, sisipkan. Ini kemudian kita buat lagi kan ada 2, sisipkan lagi tombol yang kedua, persamaan kuadrat 2 misalkan. Ini ada tautannya. Nah, 2. Klik sisipkan. Oke, kita sudah ada 2 ya. Kita jadikan 1 jejer ini. Ini persamaan kuadrat 2. Oke, ini kita kasih warna lagi. Pembeda. Saat ini. Oke. Nah, ini fungsinya apa? Nanti buat menghubungkan lagi ya. Nah, selanjutnya kita coba ke materinya persamaan kuadrat 1. Nah, di persamaan kuadrat 1 ini belum ada isinya, belum ada isi materinya. Nah, bagaimana kita mengisinya? Nah, kita persamaan kuadrat kita perlu mengisi dengan katakanlah materi. Nah, gimana? Ya kita sisipkan. Materi kita punya materi ada di mana? Kita sisipkan. Misalkan kita punya mungkin kalau mudahnya memang kalau sudah ada di drive mungkin agak lebih mudah ya. Atau kita punya juga misalkan YouTube gitu ya. Punya rekam atau pakai gambar atau drive bisa kita gunakan drive ya, misalnya ada materi yang kita punya. Misalkan saya sudah kebetulan di sini kita sudah ada di drive ini kita bisa mengambil. Coba saya buka, ini ada materi. Nah, belum ada. Saya ambil di YouTube misalkan, saya ambil materi di rekaman, sisipkan. YouTube, saya cari link. Nah, ini ada YouTube, tapi YouTube berarti harus mencari yang baru ya. Kalau kita mau ambil link ini artinya kita mengambil linknya mana dari YouTube. Andai kata kita punya materi, kita ambil aja dari materi kita punya. Misalkan kita punya materi di YouTube atau punya link yang kita pernah buat, kita ingin tampilkan di situ bisa. Nah, misalnya saya ambil seperti ini, saya punya materi ya. Tuh, ini saya ambil linknya. Copy, kemudian ambil, kita taruh. Nah, kita klik, enter, ini materinya, lalu kita pilih. Nah, ini adalah materi yang ada di kita punya. Nah, ini kita buat kasih warna biasa. Nah, katakanlah ini. Oke. Nah, ini materinya.
Nah, di dalam materi ini pun ya, bersama keluar 1, kita ada materinya. Nah, kita juga perlu tombol juga untuk kembali ke mana perlunya, materi ke soal atau ke mana. Usahakan bisa kita kembalikan tombol-tombolnya ini ke dalam bentuk kemari. Ya, ke beranda, ke soal, ke materi buat biar bisa balik kembali. Jadi kita sisipkan tombolnya ini, kita sisipkan pakai tombol lagi. Sisipkan tombol, kita gunakan tombol. Kita kembali misalkan ke beranda. Ini usahakan ke beranda ada ya, supaya nanti balik ke awal lagi. Nah, beranda. Nah, kemudian ini bisa kita taruh bawah atau atas, silakan sebaiknya di bawah ya. Kemudian kita perlu tambahkan lagi tombol buat ada ke materi ya, ke materi. Misalnya kita mau balik ke materi. Ini materi. Oke, kedua, kemudian tambah lagi ke soal-soal. Nah, soal-soal. Oke, sudah ada 3 ini. Kita pindahkan jejer saja. Nanti bisa kita permanis dengan tampilan kita sendiri ya. Nah, ini gambar buat membedakan. Oke, udah. Nah, begitu juga nanti misalkan untuk persamaan yang kuadrat kedua, kita bisa juga yang ke materi kedua. Nah, kita lihat. Kita isi materi seperti tadi juga ya. Kita isi misalkan dengan sisipkan dengan materi dengan teks ya, bisa bersama materi kita bisa copy ya, kita punya kotak teks ini, kita bisa ambil gambar, misalkan kita punya gambar ya, pilih misalnya kita punya gambar materi, katakanlah soal, foto lah katakanlah. Nah, kebetulan seperti soal ini ya, ini ada gambar, ini saya bisa masukkan kalau sudah ada gambar ya. Kita insert misalkan itu materi. Nah, ini materinya misalkan ya. Bisa juga kita mengambil dari biasanya kalau dari drive ini bisa ya. Oke, ini sudah dapatlah. Kita anggap materinya ini sudah ada 1. Nah, kita juga buat tombol lagi seperti tadi. Ini kita kasih warna dulu. Oke. Selanjutnya kita kasih tombol lagi supaya pindah halamannya mudah. Sisipkan tombol. Ya, jadi tiap halaman diusahakan ada tombol-tombolnya untuk kembali. Misalnya ke beranda. Berarti kembalinya ke beranda. Sisipkan ya. Pindahkan ke bawah saja ini. Kemudian sisipkan lagi tombol materi. Sini ada materi, kita klikkan. Kemudian sisipkan lagi soal-soal. Nah, di sini ada soal-soal, kita klik sisipkan. Oke, ada 3 begini ya. Nah, ada. Ini kita kasih pembeda lagi. Pilih gambar. Oke, udah. Jadi tiap halaman sudah ada soal materi ya. Nah, ini sudah nanti langkah-langkah soal begitu juga sama dengan yang materi. Nah, sekarang kita lihat coba hasilnya dari yang kita buat ini. Ya. Kita perhatiin jauh dulu. Bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini maksudnya apa? Nanti ketika kita berada di beranda, kita ingin ke soal-soal, kita tinggal klik soal-soal. Atau ke materi, kita klik materinya. Nah, dia akan kembali ke materi. Gitu. Begitu juga pada saat di materi kita ingin persamaan kuadrat, kita klik persamaan kuadrat. Nah, akan muncul persamaan kuadrat. Nah, kita ada di persamaan kuadrat, kita ingin balik ke beranda, kita klik beranda. Nah, udah ya, seperti itu ya, itu langkahnya. Nah, sekarang bagaimana kita ingin menyampaikan ke siswa? Artinya ingin melihat supaya siswa bisa melihat mengambil materi-materi yang kita telah buat. Nah, kita lihat di sini ada publikasikan. Nah, sebelum kita link tidak akan bisa dibuat tanpa harus mempublikasikan dulu. Oleh karena itu kita publikasikan dulu. Nah, klik. Nah, di sini. Nah, webnya apa? Kalau kita mau mari belajar matematika, kan tadi judul kita udah pernah buat.
Nah, silakan kalau mau yang ini saja ya silakan, kalau mau ganti silakan ya. Saya anggap saya pakainya ini saja, langsung aja publikasikan. Nah, nanti web itulah nanti yang akan saya berikan ke siswa ya. Nah, sekarang kita lihat tipe tinjaunya kembali. Nah, sudah ada ini ya. Sudah ada soal seperti ini. Kemudian kita lihat tadi soal-soal. Kalau ke soal-soal tadi karena soal-soal belum saya buat lagi ya, ini tidak perlu. Nah, soal-soal ini. Jadi kita kembali ke beranda. Nah, kalau misalkan materi kita ada sudah persamaan kuadrat bisa hubungkan. Nah, ini yang kita telah buat. Nah, sekarang setelah ini baru kita kirim ke siswa kita misalkan. Nah, ini salin. Salin. Nah, webnya adalah ini setnya. Salin yang ini. Kita kirim misalkan melalui WA. Nah, melalui WA. Kita kirim misalkan ke grup kita atau saya ambil contoh satu aja ya. Saya ambil contoh satu aja. Nah, ini saya kirim satu. Nah, ini udah setelah kirim ini nanti akan dilihat oleh orang yang kita kirim. Ini kita buka. Nah, inilah yang tampilan dari karena ketampilan kita di laptop seperti ini. Ya. Kita lihat berandanya kembali ke beranda. Nah, oke. Kalau ke materi kita buka nanti materi hubungannya. Nah, jadi siswa bisa melihat atau bisa langsung di sini. Nah, klik ke sini bisa. Tapi kalau sudah ada di sini biasanya kita agak susah, kita lebih dengan link-link ini ya. Nah, ini akan memudahkan. Nah, materi kita lihat persamaan kuadrat, kita klik persamaan kuadrat, ada di persamaan kuadrat. Baik, teman-teman, mungkin itu saja dulu ya cara kita untuk membuat Google Sheet ya, yang mungkin sederhana tapi nanti bisa divariasikan dengan mencoba-coba karena sistemnya kita masih mencoba-coba nanti baru akan menemukan pola yang baik. Mungkin kalau tampilannya kurang bagus kita bisa lebih memperbaiki lagi, lebih halus lagi. Barangkali itu saja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.